Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, masukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin sebagian besar kita sudah pernah mendengar kisah tentang Hanzalah, seorang sahabat Nabi yang suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu melihatnya dalam kondisi yang tidak biasa. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Malaka ya Hanzalah? Ada apa? Kenapa wajahmu tidak biasa?" Kata Hanzalah, "Wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku merasa diriku ini munafik. Aku merasa diriku ini seperti orang munafik." Bagaimana itu? Ketika duduk di majelis ilmu, ketika datang di majelis ilmu, ketika bertemu di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasanya iman itu naik. Rasanya kita seolah-olah seperti melihat surga dan neraka. Rasanya hidup ini ingin menggapai surga dan jauh dari neraka. Iman begitu naik. Namun ketika kita keluar dari majelis ilmu, ketika kita pulang dari majelis ilmu, ketika kita pulang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan anak dan istri, bergelut dengan keluarga, pekerjaan, kadang-kadang iman itu kembali turun. Kadang-kadang iman itu kembali turun. Jadi Hanzalah merasa dia seperti seorang munafik. Mendengarkan hal itu, Abu Bakar mengatakan, saya juga seperti itu. Saya juga merasakan hal yang sama. Ketika duduk di majelis ilmu bersama Rasulullah SAW, rasanya iman itu naik. Rasanya seperti melihat surga dan neraka. Namun ketika keluar dari majelis ilmu, kenapa iman itu kembali turun? Kemudian mereka berangkat menemui Rasulullah SAW, menanyakan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hanzalah, kalau seandainya iman kalian itu stabil atau bahkan naik terus tak pakai turun, jika seandainya iman kalian itu stabil, tak turun-turun, atau bahkan naik tak turun-turun, imannya kuat terus, semangat terus untuk ibadah, tak pernah bosan, tak pernah jenuh, tak pernah malas, terus semangat untuk ibadah, la safahatkumul malaikah." Kamu itu sebenarnya kalau iman kalian seperti itu, kalian itu malaikat, bukan manusia. Artinya apa, wahai kaum muslimin? Masalah iman yang naik turun ini insya Allah kita rasakan semua. Kita merasakan hal itu. Kadang-kadang iman kita naik,
Kadang-kadang iman itu tuh turun. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Kadang-kadang bergairah untuk beribadah. Kadang-kadang malas, futur. Artinya, kalau kita merasa iman kita naik turun, kadang rajin, kadang malas, maka sebenarnya itu wajar. Ketika kita merasa iman kita naik turun, kadang rajin, kadang malas, yakinlah wahai kaum muslimin dan muslimat, itu wajar. Namun yang tidak wajar kalau seandainya tidak ada upaya untuk memperbaiki iman. Itu yang tidak wajar. Iman naik turun itu wajar. Kadang rajin beribadah, kadang malas beribadah, itu wajar, itu manusiawi. Karena hanya malaikat yang tidak seperti itu. Itu wajar manusiawi. Tapi ingat wahai kaum muslimin, yang tidak wajar orang yang tidak ada upaya untuk memperbaiki iman. Ketika iman itu turun, dibiarkan turun, tidak dicharger, tidak dicas, tidak ditambah kekuatannya, tidak yujaddid, tidak diperbaharui iman. Itu yang tidak wajar. Berdasarkan hadis yang baru saja kita ceritakan, di antara cara untuk mencharger, mencas, memperbaiki kualitas iman yang kadang turun adalah datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu ini untuk memperbaiki iman kita yang kadang lemah. Ketika kita datang ke majelis ilmu, kita diingatkan lagi dengan akhirat, kita diingatkan lagi dengan hakikat dunia ini, kadang-kadang iman itu naik lagi. Besok kita keluar dari majelis ilmu ini, bergelut dengan dunia pekerjaan kita, iman kita sedikit demi sedikit merosot, turun, melemah. Maka supaya ini baik lagi, datang lagilah ke majelis ilmu. Begitulah seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang datang ke majelis ilmu itu berarti orangnya sadar dengan kelemahan dirinya, sadar dengan kelemahan dan kekurangan dirinya, sadar kalau dia punya iman yang kadang naik, kadang turun, sadar kalau dia punya iman yang perlu untuk dicharger, dicas, maka dia datang ke majelis ilmu. Adapun orang yang malas datang ke majelis ilmu, mohon maaf, berarti dia tidak sadar. Karena kalau dibilang imannya tak turun-turun, tak mungkin. Tidak ada manusia begitu. Dia tak datang ke majelis ilmu karena baterai imannya penuh terus, tak turun-turun, tak habis-habis. Itu tidak mungkin. Rasulullah SAW itu malaikat. Itu bukan manusia. Sahabat Nabi saja sekelas Abu Bakar saja imannya turun, apalagi orang seperti kita. Maka alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah pilih kita menjadi orang yang datang ke majelis ilmu. Berarti kita masih sadar dengan kekurangan kita. Kita masih sadar dengan kekurangan dan kebutuhan kita terhadap iman yang perlu untuk diperbaiki. Kaum muslimin azzakallahu wa iyyakum, tema kita seperti yang disampaikan panitia adalah taubat. Jadi kita ingin sedikit menceritakan tentang bagaimana sebenarnya taubat. Kalau bisa nanti kita akan ceritakan juga bagaimana adab-adab atau syarat-syarat atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam taubat. Karena banyak
kita lihat sekarang ini orang hijrah, taubat. Hijrah, taubat itu istilah yang lumrah sekarang. Apalagi bagi anak-anak muda sekarang banyak sering kita dengar istilah hijrah, taubat, hijrah dan seterusnya. Tapi dalam prakteknya seringkali kita lihat mereka biasanya kurang dalam memahami makna taubat. Jadi antara semangat mereka dengan praktek yang mereka kerjakan di lapangan kadang kurang sinkron. Ini akibat mungkin kurangnya ilmu tentang masalah taubat. Taubat, wahai kaum muslimin azanillah wa iyyakum. Kalau secara bahasa ya kita paham lah insyaallah, itu taba yatubu taubatan, ya kan? Taba yatubu taubatan artinya ar-ruju'. Di taubat itu secara bahasa artinya kembali. Jadi taubat itu artinya apa? Kembali. Balik dia, balik. Kembali. Ar-ruju'. Maksudnya kembali apa? Kembali dari maksiat menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali atau bahasa gampangnya kembali menjadi hamba yang taat. Gampangnya bagaimana? Taubat itu kalau didefinisikan kadang sulit. Gampangnya taubat itu kembali. Kembali apa? Kembali menjadi hamba yang taat. Itu taubat. Ya. Kembali menjadi hamba yang taat. Coba kita perhatikan kesimpulan ini. Kembali menjadi hamba yang taat. Sebagian orang ada yang menganggap taubat itu meninggalkan satu atau dua dosa. Misal, dia sebagai contoh mungkin selama ini hobi musik, hobi dia musik. Kemudian dia bertaubat, dia tinggalkan musik. Dia bertaubat, hijrah, dia tinggalkan musik. Tapi sholat malas. Kan gitu ya. Dia menganggap taubat itu hanya meninggalkan maksiat. Sekarang dia sudah tinggalkan musik, tapi sholat masih malas. Masbu aja bawaannya. Ya. Kemudian tutur kata belum santun. Memang dia tinggalkan maksiat, tapi tutur kata belum santun. Maka ini tidak dianggap dengan taubat yang benar. Jadi taubat itu wahai kaum muslimin bukan sekedar meninggalkan satu atau dua maksiat. Tapi taubat itu kembali menjadi hamba Allah yang taat. Artinya dia bukan sekedar meninggalkan maksiat, tapi dia perbaiki akhlaknya, perbaiki ibadahnya, perbaiki tutur katanya, perbaiki hubungan dengan mertua, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan rekan kerja, diperbaiki semuanya. Sehingga dia benar-benar menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru namanya taubat. Paham atau tidak? Jelas itu ya. Jadi ingat ini. Kalau kita memang ingin hijrah bahasa orang sekarang, walaupun ini memang istilah syar'i, kalau kita memang ingin hijrah, kita ingin taubat, maka perbaikilah semua aspek kehidupan. Jadilah menjadi hamba Allah yang taat dalam semua lini kehidupannya. Dalam bekerja, dia menjadi hamba Allah yang taat. Dalam berinteraksi dengan sesama, dia menjadi hamba Allah yang taat.
Dalam membangun hubungan dengan tetangga, dia jadi hamba Allah yang taat. Dalam kualitas ibadah, dia jadi hamba Allah yang taat. Masalah taklim, hadir ke kajian, dia jadi hamba Allah yang taat. Baca Quran, dia jadi hamba Allah yang taat. Dosa, dia jadi hamba Allah yang taat. Semuanya dia perbaiki. Itulah baru namanya taubat yang benar. Jelas atau tidak? Nah, jadi kawan-kawan yang hijrah, kawan-kawan yang taubat, atau kita semua, ini perlu kita pahami supaya tidak bertentangan, supaya sinkron antara keinginan kita untuk taubat dengan praktek kita di lapangan. Sinkron dia. Jadi kalau ada orang taubat, berarti dia berusaha tak lagi masbuk. Nah gitu. Kalau memang dia benar-benar taubat, berarti dia berusaha rajin taklim. Kalau benar-benar dia taubat, berarti dia berusaha dalam satu hari harus baca Quran. Kalau dia benar-benar taubat, dia berusaha untuk jujur dalam pekerjaan, amanah dalam pekerjaan. Itulah yang disebut dengan taubat. Tutur kata santun, sikap baik, ibadah bagus, akhlak bagus, akidah kuat, itulah yang disebut dengan taubat. Bahasa gampangnya, kembali menjadi hamba Allah yang taat. Jelas atau tidak? Berkata Imam Ibn Al-Qayyim, kata Imam Ibn Al-Qayyim, at-taubah hiya ar-ruju' mimma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, taubat itu kembali dari semua yang Allah benci. Kembali dari semua yang Allah benci. Mimma, pakai ma dia, umum, apa saja. Dari semua yang Allah benci pada semua yang Allah cintai. Zahiran wa batinan, lahir dan batin, jiwa dan raga. Lahir, batin atau jiwa dan raga. Ini kata Imam Ibn Al-Qayyim. Kitabnya namanya Madarijus Salikin. Saya banyak mengambil pembahasan ini dari kitab beliau, namanya apa? Madarijus Salikin. Kalau mau nanti baca nama bukunya Madarijus Salikin. Coba perhatikan perkataan Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan taubat ini. Taubat itu kembali dari semua yang Allah benci. Jadi bukan satu dua dosa yang dia tinggalkan. Seperti yang kita bilang tadi, dia misalnya hobi merokok. Kemudian dia taubat tak mau merokok, tapi omongan masih kebun binatang. Coba saya tanya, ketika dia bicara kasar, bicara kotor, itu Allah benci atau suka? Benci. Ketika dia lakukan itu, berarti belum sepenuhnya taubat. Walaupun mungkin dia sudah tinggalkan rokok, tapi dia masih bicara kotor. Jadi yang namanya taubat itu tinggalkan apapun yang Allah benci, kemudian lakukan apapun yang Allah cinta. Allah cinta kita tidak masbuk. Allah cinta kita omongannya baik. Allah cinta kalau sama tetangga ramah. Allah cinta kalau tutur kata santun.
Itu yang Allah cinta. Berarti itulah yang disebut dengan taubat. Dan itu zahiran wa batinan. Jiwa dan raganya diperbaiki, bukan casing saja. Ada sebagian kawan-kawan itu taubat casing. Casing maksudnya secara penampilan dia sunnah, secara penampilan, tapi dalam pekerjaan tidak. Nipu masih mau, alasan kepepet kan, ya, utang tak dibayar kan gitu ya, misalnya alasan ini dan itu. Ini bahaya, ini namanya belum sepenuhnya taubat. Ini bukan menyindir utang kan, nggak ada pesanan di sini kan. Kadang-kadang kalau utang ini disinggung, oh, ada pesanan kayaknya. Enggak ada pesanan. Jelas atau tidak? Jadi inilah yang dimaksud dengan taubat. Jadi mulai hari ini harus kita pahami, kalau saya ingin taubat, berarti saya bukan sekedar meninggalkan 1-2 dosa, tapi saya berusaha memperbaiki semua lini kehidupan saya, semua sisi kehidupan saya, semua aspek kehidupan saya harus sesuai dengan yang Allah cinta, harus sesuai dengan yang Allah ridhoi, zahiran wa batin. Jelas atau tidak? Jelas. Kemudian kita masuk hukum taubat. Apa hukum taubat? Kalau saya tak hendak taubat, kenapa? Pak, taubat lah Pak, enggak. Saya tak mau, nantilah udah tua. Udah tua, nantilah. Apa hukum taubat? Kata Imam Al-Qurtubi, wattafaqatil ummatu ala anna taubata fardun 'alal mu'minin. Kata Imam Al-Qurtubi, sepakat umat Islam, taubat hukumnya wajib. Taubat hukumnya wajib. Perhatikan itu. Sepakat umat Islam, taubat hukumnya wajib. Ini ada konsekuensi. Walaupun nanti ini kita jelaskan, kita singgung sebentar. Kadang-kadang pelajaran itu kalau diulang baru paham. Ya. Nanti ini sebenarnya kita jelaskan, tapi ini kita singgung saja. Coba perhatikan maksud taubat hukumnya wajib. Ini bukan simpel begitu saja. Udah wajib, kenapa emang wajib? Udahlah. Enggak. Coba perhatikan. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim. Misalnya kita berbuat dosa. Dosa apa misalnya? Dosa apa contohnya? Mencuri. Jangan lagi ya. Misalnya kita mencuri. Ketika kita mencuri, kita tahu nggak mencuri itu dosa? Tahu ya. Karena kalau nggak tahu itu dosa, nggak dosa. Ya. Kita tahu, oh, ini saya mencuri dan saya tahu ini dosa. Nasallallahu. Harusnya ketika kita tahu itu dosa, berarti kita harus taubat, kan gitu ya. Karena taubat itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian kita tidak taubat, kita bilang nantilah selesai urusan ini taubat saya. Kita bilang apa? Nantilah selesai urusan ini saya taubat. Ini kepepet kali ya. Coba perhatikan di sini. Dari sini kata para ulama, dosa dia dua. Satu, dosa mencuri. Yang kedua, dosa tidak taubat. Karena taubat hukumnya wajib. Ketika dia tidak taubat, maka dia berdosa. Saya ulangi. Dia mencuri.
mencuri dan dia tahu itu dosa. Dia dosa. Harusnya dia taubat. Karena dia tahu itu dosa, harusnya dia taubat. Kemudian dia tak taubat, dia bilang nantilah. Syukur kalau nanti masih ada harapan. Kadang-kadang memang tak niat taubat. Ketika orang ini tidak taubat ketika sadar dia itu dosa, maka tidak taubatnya itu dosa. Kenapa itu dosa? Karena taubat hukumnya wajib. Kata Imam Ibnul Qayyim, ketika nanti dia sadar ingin taubat, taubatnya tak cukup dari mencuri saja. Dia harus taubat dari menunda taubat. Itu konsekuensi hukum taubat itu wajib. Kecuali sunnah. Taubat itu sunnah, tidak ada masalah. Tak taubat. Karena taubat hukumnya wajib. Ketika dia tidak taubat dari mencuri itu, saat dia sadar dan ingin taubat, dia harus taubat dari mencuri dan taubat dari menunda taubat. Tak lagi mau dia untuk menunda taubat. Mulai hari ini ya Allah, apapun kesalahan yang aku lakukan dalam hati, aku tak tunda lagi untuk taubat. Karena menunda taubat juga termasuk dosa, sebab taubat itu hukumnya wajib. Jelas atau tidak itu? Konsekuensinya jelas. Jadi tidak main-main taubat itu. Jangan antum kira ketika antum tidak taubat slow. Dosa hanya dosa itu saja, hanya mencuri saja yang dihitung. Dosa tidak taubat itu dihitung. Ya, gimana itu kalau bertahun-tahun tak taubat, tapi tahu itu salah. Allah, gaji terakhir ini dapat bonus ini, keluar lalu dari kerjaan ini haram, tapi dapat dulu bonus ini kan. Terakhir tahun ini terakhir lagi, tak juga, tunda terus. Ingat, taubat itu hukumnya wajib. Menunda taubat itu berarti dosa. Jelas atau tidak wahai kaum muslimin? Kemudian keutamaan taubat. Apa pentingnya taubat? Banyak. Keutamaan taubat itu banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, ini perintah siapa? Perintah dari Allah. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Entah, tak tahu saya siapa Allah. Gawat kita ini harus belajar tauhid ulang ya. Saya tanya, wa tubu, taubatlah kalian wahai semua umat mukmin. Semua kalian wajib taubat, semua kalian harus taubat. Ini perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Allah itu siapa? Kok perintah-perintah? Siapa Allah? Nah, siapa? Tak ada jawaban gawat. Tak jadi kita ini taubat, tak jadi. Yang wajib disembah, Pak. Yang wajib untuk disembah. Kenapa wajib disembah? Kenapa dia wajib disembah? Kok nggak disembah kenapa? Siapanya Allah itu? Hah? Kok enak-enak? Perintah ini siapa ini? Allah perintah kita untuk taubat. Emang Allah itu siapa? Hah? Siapa? Siapa? Allah itu Rabb. Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang memberi kita makan,
yang memberi mata kita, yang memberi kita tangan, yang memberi kita kaki, yang memberi kita kepala, yang memberi kita mobil, yang memberi kita motor, yang memberi kita rumah, udara, itu Allah. Ketika Allah perintah, kira-kira bagaimana reaksi kita? Perintah-perintah lah. Perintah-perintah lah. Kenapa emang? Cocok? Pantas enggak begitu reaksi kita? Enggak pantas, wahai kaum muslimin. Ini perintah-perintah Allah. Ini bukan cuma perintah Jokowi ini. Ini bukan perintah gubernur ini bukan perintah presiden, ini bukan perintah bos kerja kita ini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, pencipta langit dan bumi. Ini perintah Allah. Artinya apa? Jangan sampai sikap kita malas, acuh, tak senang, tidak perhatian, tidak peduli. Kok perintah Allah kenapa? Ini sangat sikap yang sangat tidak pantas. Coba perhatikan, coba tanya hati kita, coba. Kita yang datang ke kajian ini, ketika dengar perintah ini, ada nggak terenyuh hati kita? Oh, ini perintah Allah. Ada atau tidak? Jangan-jangan datar saja dibacakan ayat watubu, ini tubuh. Nur 31 tulis. Datar hati kita. Ini yang masalah wahai kaum muslimin. Jadi berarti masalahnya bukan di kajian. Masalahnya ada pada hati kita. Kadang-kadang hati itu terlalu kotor, karatan. Ibarat kalkulator mulai dibeli sampai sekarang tak ada servis. Karatan itu. Ketika datang perintah walaupun pertama tak main, marah asap itu. Oli tak pernah ganti. Kalkulator tak pernah servis. Walaupun diisi pertama tak bagus. Tetap berasap itu. Itulah hati kita. Kadang-kadang hati itu terlalu kotor, terlalu meremehkan Al-Quran, tidak begitu mengindahkan perintah Allah. Walaupun yang datang Quran, apa yang lebih mulia dari Quran? Apa yang lebih penting dari Quran? Apa yang lebih agung dari Quran? Tapi begitu datang itu Quran, kita slow saja. Kita tidak merasa sedang diperintah. Hati kita datar-datar saja, telinga kita biasa saja, antara dengar tidak. Wajah kita normal saja. Hati kita normal, tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya ingin ingatkan di sini. Wahai kaum muslimin, ingat yang saya baca ini perintah Allah. Ini bukan main-main. Ini bukan hal yang remeh yang bisa disepelekan. Yang mau didengar-dengar, yang nggak mau dengar usah. Ini perintah dari Allah. Dan Allah itu siapa? Allah itu zat yang harus kita sembah. Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Kalau Allah marah, wahai kaum muslimin, karena telinga kita ini antara dengar dan tidak, karena sikap kita ini tak begitu mengindahkan perintah Allah, coba Allah ambil telinga ini dua. Mau? Kira-kira Allah bisa? Pulang dari sini rumah terbakar. Tak cocok kawan ini dikasih rumah ini. Perintahku saja tak didengarkan sama dia. Gimana kira-kira Allah? Pulang dari sini semua harta kita lenyap. Mata kita hilang, tangan hilang, tapi tak mati. Itu mungkin enggak? Allah mampu enggak? Allah mampu. Tapi kenapa kita begitu meremehkan perintah Allah? Kenapa hati kita itu datar mendengarkan perintah Allah? Ingat wahai kaum muslimin, ayat yang saya baca ini perintah dari Allah. Berarti kita harus perhatikan perintah.
Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian semuanya wahai umat Islam, wahai orang-orang beriman. Taubat kalian kepada Allah. Untuk apa taubat itu? La'allakum tuflihun. Agar hidup kalian indah. Agar hidup kalian nyaman. Agar kalian sukses dunia dan akhirat. Agar kalian sukses dunia dan akhirat. Coba perhatikan ini wahai kaum muslimin. Sekarang ini kita merasa masalah banyak dan masing-masing lah kita. Apakah sekarang ini kita merasa tak ada masalah, aman? Problem tak ada, duit banyak, utang tak ada, kebutuhan sedikit, ya? Atau sebaliknya, segala sisi hidup kita penuh dengan masalah. Tetangga masalah, istri masalah, anak masalah, pekerjaan masalah, penghasilan masalah, semuanya penuh dengan masalah. Kira-kira kunci dari semua masalah ini apa? Berdasarkan ayat ini, taubat. Ingat wahai kaum muslimin, Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Masalah apapun yang menimpa hidup kalian itu semua karena dosa. Tak cocok sama istri, jangan cari-cari karena begini, karena enggak, karena dosa. Walaupun dosanya nggak nyambung, malas sholat subuh, itu bisa masalahnya dengan keluarga. Penghasilan tak lancar, padahal usaha udah maksimal, tumpul. Itu karena dosa. Ingat wahai kaum muslimin, masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, apapun, Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin. Musibah apapun, jelas kata apapun itu jelas. Masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini wahai kaum muslimin, itu karena dosa. Tak ada lagi. Jadi kunci sukses berarti apa? Taubat. Hanya orang yang taubatlah kepada Allah, hidupnya akan nyaman, tenang, indah, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Walaupun mungkin harta tidak banyak, tapi hidup bahagia. Apalah gunanya harta itu melimpah, tapi sama istri tak cakapan, beda kamar. Itu apa? Ya. Harta melimpah, tapi anak teler semua. Ada yang lem, ada yang pil, ada yang cairan, teler. Untuk apa itu? Apalah gunanya harta melimpah kalau tidur saja tak bisa? Apalah gunanya harta melimpah kalau makan tak bisa? Tak bisa makan. Apalah gunanya harta melimpah, berjalan tak bisa, duduk tak bisa? Ada saja masalah. Siap ini itu, habis ini itu, belum selesai yang ini, masuk yang ini. Tak ada tenangnya hidup itu. Ingat, itu semua solusinya taubat. Ketika kita taubat, Allah yang menjamin wahai kaum muslimin, la'allakum tuflihun. Kalian pasti bahagia, kalian pasti nyaman, hidup kalian pasti indah dunia dan akhirat ketika kita taubat kepada Allah. Tapi ingat, taubat itu bukan cuma meninggalkan 1-2 dosa. Jadi pulang dari sini yang mau hidupnya enak, nyaman. Saya tidak bilang yang mau hartanya banyak, tidak. Ada dalam ayat itu begitu.
yang mau hidupnya nyaman, indah, enak dunia dan akhirat. Walaupun mungkin harta tak banyak. Taubatlah kepada Allah SWT. Begitu kita dengarkan perintah ini, pasang dalam hati kita, pasang dalam jiwa kita yang paling dalam, ya Allah, detik ini juga aku akan taubat kepada Allah SWT. Detik ini juga aku akan tinggalkan semua yang engkau benci, apapun itu. Detik ini juga aku akan menjadi hamba-Mu yang taat, yang siap melakukan apapun yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Kalau itu kita pasang, nyes hati kita. Ini bukan main-main ini. Ini bukan sulap, apa namanya, tukang balsam, tukang obat. Bukan. Ini Al-Quran. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaminan dari Allah. Yang mencipta kita Allah, yang mengetahui masalah kita Allah, yang bisa menyelesaikan persoalan kita Allah, yang mengatur hidup kita Allah. Ketika Allah kasih jaminan, tidak ada keraguan kita. Jaminan dari Allah, kalau kita taubat wahai kaum muslimin, pasti hidup kita bahagia. Pasti hidup kita bahagia. Pasti hidup kita nyaman ketika kita tinggalkan semua yang Allah benci, walaupun banyak hasilnya, dan kita menjadi hamba yang taat, walaupun mungkin penghasilan jadi berkurang, tapi hidup pasti nyaman. Ini yang harus kita pikirkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2744. Cuman kadang-kadang nomor hadis ini beda cetakan, beda dia. Kadang-kadang. Hadis riwayat Muslim nomor 2744. Coba perhatikan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang ini? Rasul. Rasul itu siapa? Perlu didengar nggak ini? Ini Rasul ini siapa nih? Siapa nih Rasul ini? Kira-kira ini sama nggak sama perintah, mohon maaf Pak Wildan? Sama? Nah, cuman kadang-kadang kalau Pak Wildan yang bilang kita manut, kok Rasul tidak dulu. Padahal tahunya kita itu tak sama. Siapa Rasul itu siapa? Siapa itu Rasul? Inilah kajian pentingnya kajian usul salasah itu ya. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi SAW, dan ma'rifatu dinil Islam. Ya, siapa itu Rasul? Utusan siapa? Utusan Allah. Artinya menentang Rasul berarti menentang. Tidak mengindahkan perkataan sabda Rasul berarti tidak mengindahkan perkataan dan firman. Tidak peduli dengan sabda Rasul itu sama dengan tidak peduli dengan perintah Allah. Ini bukan yang main. Allah berfirman apa? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul. Kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun rasul. Tapi sayangnya Fir'aun menentang, melawan, tidak peduli. Apa hasilnya? Fa'akhadnahu akhdzaw wabila. Kami habisi Fir'aun, kami hukum dia, kami siksa dia dengan siksa yang sangat berat. Coba lihat Fir'aun. Apa yang kurang dari dunia Fir'aun? Jabatan paling tinggi dia, kekuasaan paling tinggi dia,
harta paling banyak dia. Apa yang kurang dari Fir'aun? Pengawal, nggak ada bandingnya Pak Jokowi dibanding Fir'aun. Pengawalnya, kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, ketinggian pangkat dan jabatannya, banyaknya hartanya, tidak ada bandingnya dengan raja sekarang. Tapi Fir'aun coba lihat, dalam 1 detik bisa habis. Dalam 1 detik selesai. Yang namanya Fir'aun selesai beserta bala tentara. Kita ini siapa dibanding Fir'aun? Secara duniawi tak ada apa-apanya kita dibanding Fir'aun. Ketika Fir'aun yang hebat secara duniawi menentang Rasul sedetik selesai di tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sepersekian detik selesai gitu. Mana pasukan kita? Mana pasukan penjaga kita? Mana harta kita dibanding Fir'aun? Mana kekuasaan kita dibanding Fir'aun? Mana jabatan kita dibanding Fir'aun? Tapi kenapa kadang-kadang kita hampir seperti Fir'aun? Sombong, angkuh, tidak peduli dengan perintah Allah dan Rasul. Fa'asa Fir'aunur Rasula, ketika Fir'aun menentang Rasul, fa'akhadnahu akhdahu wabila, kami habisi dia. Ini bukan berarti tidak berlaku bagi kita. Bukan berarti ini Fir'aun saja. Cerita Fir'aun sudah selesai. Allah turunkan ini di dalam Al-Quran sebagai peringatan untuk Fir'aun atau untuk kita? Peringatan untuk kita. Cerita Fir'aun sudah siap. Allah sudah selesaikan masalah Fir'aun. Tinggal kita. Kalau kita tidak indahkan hadis-hadis Rasul SAW, berarti kita telah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul itu utusan Allah. Tiba-tiba ke sini datang utusan Bapak Bupati, kemudian kita kunci pintu. Pulang kau, apa emang? Apa? Kira-kira cuman apa? Kira-kira cuman baru bupati. Kira-kira begitulah sikap kita kepada Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu. Perhatikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihil mu'min." Allah sangat senang dengan hamba yang mau bertobat. Atau Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat senang dengan taubat seorang hamba. Min rajulin fi ardi dawiyatin muhlikatin, dibanding dengan seseorang fi ardin dawiyatin muhlikatin, yang berada di padang pasir yang ekstrim. Muhlika, ekstrim. Ekstrim itu gimana? Muhlika itu gimana? Tahu padang pasir, Pak? Padang pasir, air tak ada, tumbuhan tak ada. Ada air, tak ada tumbuhan, apalagi Indomaret. Air saja tak ada, jangankan Indomaret, pom bensin nggak ada. Bayangkan ketika kita berada di padang pasir yang tak ada Indomaret, tak ada hotel, tak ada rumah, tak ada air, tak ada tumbuhan, rumput pun tak ada, pasir lah. Paling keras pasir sama batu. Bisa kebayang hidup apa berjalan di situ, mau lanjut jauh, mau pulang sudah jauh. Kita sedang berada di tengah padang pasir. Ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu.
yang membawa tunggangan penuh dengan makanan dan minuman. Ada seorang berada di padang pasir yang ekstrim, cuaca sangat panas, kehidupan tak ada, ekstrim. Artinya lama-lama di situ jelas lewat. Kemudian dia membawa apa? Kendaraan atau tunggangan yang penuh dengan makanan dan minuman. Jadi disitulah bekalnya. Ibarat kita pergi ke suatu daerah padang pasir, mungkin naik mobil, nggak ada apa-apa di situ. Yang ada cuman yang ada dalam mobil itulah. Di situ minum ada, situ makan kita siapkan memang. Waqad dhahab, kemudian fanama fastaiqadha. Dia tertidur. Tertidur. Fastaiqadha waqad zahabat. Saat bangun ternyata kendaraannya hilang. Kebayang nggak? Kita nggak pernah sesusah ini, Pak. Belum pernah kita sesusah ini. Pergi ke padang pasir, ya. Kemudian letakkan dompet, ATM, makanan dan minuman di mobil. Tiba-tiba mobil hilang, lengkap dengan perbekalannya. Tinggal baju di bagasi. Ada apa-apa di situ? Kira-kira apa itu? Menunggu apa nama itu? Menunggu mati sudah itu. Ya, situasi yang sangat genting. Fatalabaha hatta adrakal atas. Dan dia mencarinya hingga kehausan. Dia cari hingga kehausan. Thumma qala arji' ila makanil ladzi kuntu fihi. Aku akan balik ke tempat tadi. Dia dicari, udah muter nih sampai haus. Kemudian dia bilang apa? Aku akan balik ke tempat tadi. Mau ngapain? Fa'anam hatta amut. Untuk tidur menunggu mati. Karena sudah pasrah. Ibarat kalau kita sekarang ke padang pasir kurang terfikirkan sana. Mungkin laut. Terombang ambing di lautan, ke sana jauh, ke sini jauh. Diminum air laut, makin lewat. Makanan tak ada. Minuman tak ada. Keringatlah diperas-peras sama nunggu hujan. Itu kan namanya nunggu mati. Kita belum pernah hidup sesusah itu. Belum pernah kita merasakan hidup sesusah itu. Artinya di ujung kematian. Tak ada lagi harapan. Fawadu'a ra'sahu 'ala sa'idihi. Kemudian dia letakkan kepalanya di atas lengannya. Tidur. Letakkan kepala di atas lengan. Sa'id itu liyamuta, untuk nunggu mati. Hanya menunggu mati. Fastaiqaza wa 'indahu rahilatuhu wa 'alaiha zaduhu ta'amuhu wa syarab. Saat dia terbangun, ternyata kendaraannya datang, muncul, tiba-tiba ada. Kendaraannya tiba-tiba ada. Tiba-tiba ini bukan mati, cing, tidak ada, datang, dan masih lengkap perbekalannya. Wah, gimana senangnya itu. Yang harusnya dia hanya menunggu mati, tiba-tiba tak jadi.
Betapa senangnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu asyaddu farahan bi taubatil 'abdil mu'min min hadza bi rahilatihi wa sadi." Rasa senangnya Allah dengan taubat seorang hamba jauh lebih besar daripada rasa senangnya orang. Ulangi, rasa senang Allah dengan taubat seorang hamba jauh lebih besar daripada senangnya orang. Coba perhatikan, ini hadis riwayat Muslim 274. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cerita ini nggak masuk dalam logika kita, nggak pernah kita alami. Tapi saya ingin mendekatkan pemahaman kita. Pernah nggak kita merasakan satu kondisi yang paling sulit? Pernah nggak kita merasakan kondisi yang paling sulit? Baik sudah kita alami atau takut jangan sampai kita alami. Tapi udah kita bayangkan, kok begini, gimana? Ya kan? Sawit tak laku, karet tak laku, gimana? Ikan mau dipancing habis. Sekarang kalau sempat sawit sama karet tak laku, mau mancing di mana? Nggak ada lagi yang mau dipancing. Sampai ke pelosok-pelosok sawit sana udah ada yang pancing orang. Ada lagi ikan yang mau dipancing. Kalau zaman dulu seandainya tak laku sawit belakang rumah, ikan banyak, masih makan kita. Sekarang gawat. Coba bayangkan kondisi yang paling sulit, kondisi yang paling menakutkan. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Di saat kondisi yang paling sulit antara hidup dan mati, tiba-tiba kita selamat. Bagaimana rasa senangnya kita saat itu? Itulah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Itulah kesenangan yang tak terlukiskan di saat kita paling senang-senangnya. Bayangkan kapan kita paling bahagia karena selamat. Paling bahagia, ingat, kebahagiaan kita yang paling bahagia itu masih sangat kecil dibanding senangnya Allah dengan taubat seorang hamba. Apa pelajarannya wahai kaum muslimin? Coba perhatikan. Bisa nggak kita bayangkan kalau seandainya Bapak Presiden tercinta senang dengan kita? Kemudian dia perintahkan gubernurnya untuk senang dengan kita. Kemudian semua pegawai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah disuruhnya untuk menjaga kita, melayani kita, menyiapkan semua kebutuhan kita. Kenapa? Karena pucuk pimpinan sudah senang dengan kita. Coba kita bayangkan ketika Allah senang dengan kita. Ketika Allah yang memiliki langit dan bumi, memiliki segalanya, mengatur segalanya, senang dengan seorang hamba, adakah yang ditakutkan hamba itu? Apalagi masalahnya? Ketika kita punya persoalan, tidak ada lagi persoalan. Ketika Rabbul Izzati wal Jalal senang dengan kita, mungkin persoalan ada, tapi dengan segera selesai. Kita pun menyikapinya nyaman ketika Rabbul Izzati wal Jalal senang. Coba lihat, coba bayangkan ini. Saya ingin kita meresapi ini, menghayati ini. Coba bayangkan bagaimana indahnya hidup
ketika Allah senang dengan kita. Bagaimana enaknya hidup ketika Allah pemilik langit dan bumi senang. Bisa nggak kita bayangkan? Kalau itu sudah bisa kita bayangkan, pertanyaannya, mau nggak kita seperti itu? Siapa di antara kita yang tidak mau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa bayangkan enaknya hidup itu ketika Allah cinta kepada kita. Apalagi masalahnya, masalah sawit. Kecil sawit itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah nggak ada sewa, kecil itu sama Allah. Masalah nggak ada yang beli, itu hal yang kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah istri yang tak bisa dibilangi, itu masalah kecil. Asalkan Allah sudah cinta dengan kita, masalah semuanya akan kecil. Pertanyaannya, mau nggak kita dicintai? Mau nggak kita menjadi orang yang Allah dicintai? Menjadi hamba yang Allah senang kepadanya? Kalau mau, apa solusinya? Apa caranya? Taubat. Inilah keutamaan taubat, wahai kaum muslimin. Inilah keutamaan taubat. Kadang-kadang kita sibuk memikirkan dunia ini. Kadang-kadang kita takut menjalani kehidupan ini. Kadang-kadang kita bingung. Bangun pagi bingung, cemana lagi. Kita pandang wajah anak kita, cemana lah anak saya ini. Kita pandang hidup kita pandang rumah kita, udah mulai bocor, udah mulai cemana lagi. Ingat wahai kaum muslimin, solusi dari semua itu taubat. Jika kita taubat, Allah senang dengan kita. Kalau Allah sudah senang dengan seorang hamba, semuanya selesai. Apa yang ditakutkan seorang hamba ketika yang menjaga dan melindungi dia Allah Subhanahu? Jadi kalau kita memang ingin itu, kita merasa butuh itu, kita memang ingin seperti itu, tidak ada cara lain kecuali saya mengajak diri saya, mengajak kita semua detik ini juga kita niatkan kita taubat kepada Allah. Mulai detik ini ya Allah, saya akan berubah menjadi hamba yang Kau cintai. Akan menjalankan setiap perintah-Mu sesuai dengan kemampuan, dan akan berusaha untuk meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah, semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas atau tidak oleh muslimin? Berkata Az-Zuhri, sampai jam berapa kita ini? Karena kalau kesiapan udah mulai gawat ya. Mulai oyong dia. Sampai jam berapa? Sampai jawab aja bisa. Segera tanya jawab saja. Cukup sudah. Biasanya sampai jam 11. Biasanya sampai jam 11. Ayo. Sudah lama kan Ustaz. Udah kelebihan ini. Ayo. Tapi mohon maaf ini lewat waktunya. Mohon maaf. Paham nggak? Paham. Ada niat? Pilih tidak niat dulu. Walaupun yang dalamnya uratnya. Cuman ada nggak niat? Itu dulu. Kalau berat, siapa yang nggak bilang berat? Ini kan teori yang enak ini, Pak. Praktek berat ini. Tapi ada nggak niat? Ya, ada. Kalau ada niat, itu sudah bagus. Berarti saya sukses ngisi kajian siang ini. Dan antum pun insya Allah sukses menerima pelajaran. Kalau ada nih, kalau nanti misalnya jatuh lagi, balik lagi, itu manusiawi. Manusiawi itu kembali berbuat dosa itu manusiawi. Asalkan mau tahu baru. Kita cukupkan sampai di sini. Kapan-kapan kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Lepas daripada astagfirullahaladzim Ustaz, di waktu sholat qiyamul lail kita seperti apa lapasnya yang paling utama? Lapas astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ada yang bilang astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwa. Dalam sholat malam. Iya. Ada Ustaz kira-kira apanya? Gambar saya. Kapan bacanya? Dia di sepertiga malam lah. Habis sholat malam lah. Allah. Pertanyaan Bapak saya tak tahu. Allah Ta'ala. Cuman yang saya tahu memang kita di sepertiga malam dianjurkan untuk beristighfar, khususnya di waktu sahur. Bil ashari hum astaghfir. Orang-orang yang beriman itu mereka ciri-cirinya kalau waktu sepertiga malam, khususnya waktu sahur, mereka memperbanyak istighfar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang berdoa, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabul. Siapa yang memohon kepadaku akan aku berikan. Siapa yang beristighfar akan aku ampuni. Adapun bacaan istighfarnya saya tak tahu. Lafaz istighfarnya bagaimana? Saya tak tahu. Yang saya tahu itu umum. Gimana saja yang penting minta ampun. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Arab bisa. Itu yang saya tahu. Kalau bacaan khususnya yang disunnahkan seperti apa, Allah Ta'ala alam sendiri. Saya bukan bilang tak ada ya. Iya. Cuma perhatikan jawaban saya. Saya tidak bilang tidak ada. Karena bisa jadi ada, saya tak tahu. Yang saya bilang saya tidak tahu. Kadang-kadang kawan-kawan ini begitu. Oh nggak ada itu, nggak ada. Tadi udah kutanyakan tak ada. Bukan tak ada yang saya bilang. Saya tak tahu. Allah. Bisa belajar untuk meningkatkan obat tadi itu macam kira-kira solusinya tak? Meningkatkan iman apa tadi? Meningkatkan iman. Iya. Teori-teorinya bagaimana? Bagaimana cara meningkatkan iman? Kalau pada prinsipnya Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Al-iman qaulun wa amalun. Bahasa simpel. Qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi prinsipnya iman itu akan kuat dan bertambah dengan amal soleh. Bagaimana cara meningkatkan iman? Kerjakan amal soleh. Semakin kita kerjakan amal soleh, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kuat iman. Baca Quran, sholat sunnah, jaga terus itu. Sedekah semampu kita, jaga terus. Itu akan menguatkan iman. Dan iman itu kurang, lemah akibat dosa. Wa yanqus bil Ketika kita berbuat dosa, itu iman akan turun.
Jadi bagaimana meningkatkan iman? Perbaiki ibadah kita, tinggalkan dosa. Itu ya secara umum. Perbaiki ibadah kita, tinggalkan dosa. Adapun tips-tips begitu ya, cara-cara tips begitu. Tidak ada cara yang paling bagus kecuali paksa diri kita. Tidak ada. Diri itu harus dipaksa. Malas, jangan dibawakan itu. Bawakan sekali itu. Macam kajian ini juga gitu. 2 kali kita tak datang, 3 kali adalah harapan tak datang. Yang keempat, kelima, malulah datang. Sudah malu, masih kena tegur saja di kawan. Mana semalam? Udahlah malu lagi, ada lagi. Jadi cara yang paling bagus kalau secara cara tips, paksa diri. Para ulama mengatakan an-nafsu katifli. Jiwa itu seperti anak bayi. Ya, kalau dibiarkan, gitu-gitulah dia. Dia harus dipaksa, harus dididik, harus diarahkan. Jiwa itu harus dipaksa. Begitu terasa malas, paksa. Lawan. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena hidayah itu di tangan Allah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk bisa beribadah, menjalankan agama dengan baik sebagai manusia yang penuh kekurangan ini, kita butuh nasta'in, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Hanya dalam sholat, ada yang mengatakan di akhir sholat sebelum salam, ada yang mengatakan boleh juga setelah salam. Rasulullah SAW mengatakan, mengajarkan kepada Mu'az apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantu aku ya Allah, bantu. Karena kalau nggak dibantu sama Allah gawat. Bantu aku ya Allah untuk bisa beribadah, untuk bisa memperbaiki ibadah, untuk bisa mengingatmu. Ini ala dzikrika, bisa bersyukur kepadamu, wa syukrika wa husni ibadatik, dan bisa menjalankan ibadah agama dengan baik. Jadi itu tips pertama, paksa diri kita. Nggak ada kalau nggak dipaksa, nggak ada. Dunia saja itu kita paksa. Kalau kita turuti, enakannya di warung, duduk awak, kumpul sama kawan, lewat orang bawa sawit, bawa bibit, mana, gitu kan? Tak laku sawit, gitu. Walah, 3 tahun udah buah pasir dia, kita mana? Kan kalau sebenarnya itu yang enak, mengecek-ngecek orang, duduk. Tapi kalau tak kita paksa, kita sebagai petani sawit yang lewat di ejek-ejek ini, tetaplah kita jadi kosong. Mana kosong? Dia kan dipaksanya dirinya itu, pagi berangkat, gerimis berangkat. Dunia saja kita paksa diri. Kalau nggak dipaksa, mah enak tidur. Daripada kajian ke Kota Pinang, enak tidur. Ini dia, kita paksa. Tapi selain kita paksa diri kita, kuatkan itu dengan minta pertolongan kepada